Pernah dengar nggak sih quotes yang bilang, change is the constant in life. One's ability to adapt to those change will determine your success in life. Hai Climbers, perkenalkan gue Mike. Hari ini gue mau sharing sedikit tentang Ember Mountain. Ember tahun ini masuk ke tahun yang ke-10. Dan kita bisa sejauh ini bertahan, bertumbuh, karena kita mempraktekkan 3 hal yang bakal gue sharing di episode AIM kali ini. Kemarin-kemarin, gue baru nonton Songbird, film yang menceritakan kehidupan 4 tahun setelah COVID. Dan setelah gue nonton film itu, gue jadi banyak berpikir bahwa tanpa adanya COVID atau dengan adanya COVID, akan ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Cuma yang jadi permasalahan adalah, dengan adanya COVID ini, banyak ketidakpastian yang terjadi. Nggak ada ilmu pasti, yang ada adalah kita harus cukup agile untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi ke depannya. Bahkan akhir-akhir ini banyak banget orang yang ngebahas tentang perubahan yang bakal terjadi di dunia sosial media. Banyak platform yang melakukan perubahan-perubahan itu. Dan banyak orang juga yang mencoba membaca what will happen next. Mungkin ini sebuah alarm bagi kita yang bekerja di industri kreatif, bagaimana kita untuk mengikuti perubahan tersebut. Yang capek untuk mengikuti perkembangan ini akan tertinggal. Jadi, saat ini gue akan bahas poin pertama, yaitu adapt. Gue sangat melihat perubahan yang terjadi di dalam dunia fotografi. Dari awalnya kamera film, berkembang ke kamera digital, dan pada awalnya kamera digital itu sangat mahal, hingga saat ini kamera digital bisa dalam genggaman tangan kita, yaitu di dalam kamera HP kita. Gue pernah kenal seorang fotografer yang sangat terkenal. Dia pernah memegang brand-brand yang besar di Indonesia, tapi karena dia tidak beralih dari kamera film ke kamera digital, akhirnya dia tertinggal. Yang kedua, improve. Gue pernah kenal seorang fotografer yang terkenal pada zamannya, tapi karena dia tidak mengikuti perkembangan pada platform-platform sosial media, akhirnya dia tertinggal. Kita harus cukup agile untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Yang ketiga, rest. Jack Canfield dalam bukunya The Success Principle berkata bahwa kurangi kecepatan dan perhatikan. Kehidupan akan selalu memberikan feedback tentang apa yang kita lakukan. Kita hanya tidak memperhatikannya. Karena mungkin kita terlalu tergesa-gesa, kita terlalu sibuk, kita terlalu pusing memikirkan bagaimana kita adaptasi dan berimprovisasi. Padahal dengan kita mundur selangkah untuk melihat lebih jauh, melihat lebih luas, kita bisa melihat gambaran besarnya seperti apa. Rest di sini juga bisa menjadi momen di mana kita mengevaluasi goal kita atau apa yang kita lakukan. Dan yang terpenting, kita harus mengevaluasi habits-nya. Dalam buku Atomic Habits, kita diajarkan bagaimana kita harus mengevaluasi setiap habit yang kita lakukan setiap harinya. Apakah dengan kita melakukan habits itu, kita akan mencapai goal yang kita inginkan? Menjadi produktif itu baik, tapi kita seringkali lupa untuk mengambil waktu untuk berhenti sejenak, mempelajari ilmu baru, mengupgrade diri kita, melakukan hobi kita, atau hanya sekedar rest. It's okay untuk bersantai sejenak. Bukan berarti ketika dunia bergerak cepat, kita juga harus bergerak dengan cepat. Poin gua adalah kita perlu balance. Hidup nggak selalu tentang mengejar. Walaupun yang populer adalah kita harus kerja produktif dan kerja keras. Albert Einstein berkata, what is right is not always popular, what popular is not always right. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Rick Warren dalam bukunya, kebohongan gak akan jadi benar, kesalahan gak akan jadi kebenaran, jahat tidak akan menjadi baik, hanya karena diterima oleh mayoritas. Pada akhirnya, lakukan apa yang kita suka, apa yang membuat kita bertumbuh, apa yang membuat kita jadi lebih baik dari hari ke hari. Bukan mengejar apa kata orang dan yang populer, tapi mengejar apa yang benar-benar dari dalam hati kita yang ingin kita kejar. Kalau dengan beristirahat sejenak membuat kita jadi lebih baik, why not?